Detik-detik PSSI sahkan Sintayong comeback latih timnas. Isu comeback Sintayong ke timnas Indonesia kini kembali menggelegar. Nasib pelatih asal Korea Selatan ini ada di tangan PSSI setelah pemecatan Patrick Kluivert CS. Desakan agar PSSI membuat keputusan dramatis terkait kursi pelatih timnas Indonesia semakin kencang. Setelah peresmian didepaknya Patrick Kluivert pasca kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026, nama lama yang sangat dicintai, Sintayong, kini kembali mengemuka. Sebenarnya bagaimana nasib Sintayong saat ini? Jawabannya ada di tangan PSSI. Meskipun Sintayong telah resmi diberhentikan PSSI pada Januari 2025, isu comeback-nya ke skuad Garuda terus menggema, terutama dari media Korea Selatan. Ada desas-desus bahwa performa tim yang diasuh Kluivert dinilai terus menurun, membuat media asing menyebut perjudian PSSI gagal total dan menyerukan nama Sintayong kembali. STY sebelumnya sudah membantah rumor kembali melatih timnas, menegaskan ia menghormati keputusan PSSI yang mengakhiri kontraknya hingga 2027. Namun, Sintayong sendiri bersedia kembali melatih timnas usai diwawancarai melalui podcast Goalpost. Tentu hal itu asalkan PSSI serius melakukan pendekatan. Di samping itu, Bung Binder juga meminta kepada PSSI agar memberikan target yang jelas jika Sintayong kembali dikontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Jangan sampai kejadian di Piala AFF 2024 terulang. Beredar kabar dalam kontrak tertulis bahwa Sintayong harus membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Namun, dalam turnamen itu, Sintayong hanya diberikan pemain-pemain U23 sehingga skuad Garuda rontok di fase grup. Saga pelatih ini makin panas. Nasib Sintayong dan timnas Garuda kini sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sempat ingin bela timnas, Ryan Flamingo tampil gacor di Liga Champions. Di saat kita masih meratapi kegagalan, sebuah nama yang pernah begitu dekat dengan seragam Garuda justru sedang mengukir namanya di panggung termegah Eropa. Sebuah gol sensasional di Liga Champions seolah menjadi tamparan keras, pengingat pahit tentang sebuah permata yang gagal didapatkan. Nama itu adalah Ryan Flamingo. Gelandang bertahan berdarah Suriname Indonesia Belanda ini kembali membuat sensasi yang membuat para supporter Garuda hanya bisa berandai-andai. Tampil sebagai starter untuk klubnya, PSV Eindhoven, ia berhasil membantu timnya menumbangkan raksasa Italia Napoli di panggung Liga Champions. Ini bukan kali pertama ia bersinar di level tertinggi. Sebelumnya, ia juga tampil begitu solid saat PSV berhasil meraih poin-poin penting di laga sebelumnya. Penampilannya yang begitu konsisten di level tertinggi Eropa tentu saja membuat para supporter dilanda perasaan campur aduk. Kita semua ingat beberapa waktu lalu, nama Ryan Flamingo begitu santer dikabarkan akan menjadi bagian dari proyek naturalisasi PSSI. Ia bahkan secara terbuka menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, tanah leluhur. Namun, dikarenakan garis keturunannya dari Mbah Buyut, itu menjadi sebuah halangan untuk dinaturalisasi. Kini, melihatnya bersinar dan mencetak gol di panggung Liga Champions, ada rasa bangga sekaligus sesal yang begitu dalam. Kita bangga melihat seorang pemain berdarah Indonesia mampu bersaing di level elit. Namun, kita juga menyesal mengapa potensi sebesar ini tidak bisa menjadi bagian dari kekuatan skuad Garuda. Kegemilangan Flamingo menjadi bukti bahwa di luar sana masih banyak talenta-talenta hebat yang jika kita serius dan bergerak cepat bisa membawa timnas kita terbang jauh lebih tinggi. Bayangkan saja jika garis keturunan Flamingo berasal dari orang tua atau kakek neneknya. Pasti sang pemain bakal menjadi andalan timnas Indonesia saat ini dan timnas Indonesia bisa dipastikan lanjut ke Piala Dunia 2026. Ordal Farm sebut naturalisasi Malaysia ambisi dari bos JDT.
Di balik skandal naturalisasi palsu yang memalukan, sebuah borok yang lebih busuk kini mulai terkuak dari dalam. Bukan lagi sekedar soal kecerobohan administrasi, sosok orang dalam federasi kini membongkar bahwa semua ini adalah buah dari ambisi pribadi seorang pemilik klub kaya raya. Skandal 7 pemain naturalisasi ilegal yang menimpa Malaysia ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dalam sebuah konferensi pers yang seharusnya menjadi ajang klarifikasi, CEO Timnas Malaysia justru seolah keceplosan. Ia mengungkapkan bahwa proyek naturalisasi besar-besaran ini ternyata bukanlah inisiatif murni dari Federasi Sepak Bola Malaysia, melainkan ambisi pribadi dari Tunku Mahkota Johor, pemilik klub raksasa Johor Darul Takzim. FOM adalah badan pemerintah, dokumentasi, registrasi, dan legal. Saya telah melihat hal-hal dilempar ke media yang seharusnya tak perlu dan batasnya menggelikan. Jadi semua orang harus paham bagaimana struktur ini bekerja. Dia TMJ tidak operasional. Dia visioner kami. Dia yang menentukan arah dan motivasi. Para pemain ini ingin bermain untuknya. Ucap Rob Friend. Terungkap bahwa TMJ memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari FOM dalam hal pengambilan keputusan proyek ini. Fakta ini sontak membuat pabrik sepak bola Malaysia semakin murka. Mereka kini melihat bahwa federasi mereka sendiri seolah tak punya kuasa, hanya menjadi boneka dari kepentingan seorang pemilik klub. Ini menjelaskan mengapa proses naturalisasi terkesan begitu dipaksakan dan penuh kejanggalan. Karena didasari oleh ambisi untuk meraih prestasi instan, bukan melalui proses pembinaan yang benar. Para supporter merasa dikhianati 2 kali, pertama oleh kebohongan dokumen, dan kedua oleh federasi yang ternyata tidak berdaulat dan hanya menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang. Terkuaknya fakta ini semakin menenggelamkan sepak bola Malaysia ke dalam lumpur air. Ini bukan lagi sekedar skandal administrasi, ini adalah skandal kekuasaan yang telah merusak integritas dan harga diri sebuah bangsa di mata dunia. Supporter balas kesombongan Alif Pastor. Kesabaran itu akhirnya habis. Setelah sekian lama hanya bisa menahan geram, para supporter Timnas Indonesia kini balik menyerang. Sebuah kalimat sombong dari sang mantan asisten pelatih kini dibalas dengan sebuah cap yang tak kalah menyakitkan. Adalah Alec Pastor, mantan tangan kanan Patrick Clifford, yang menyulut api amarah ini. Baru sepekan dipecat, ia dengan angkuhnya menyebut bahwa mimpi Indonesia ke Piala Dunia adalah sesuatu yang tidak logis. Pernyataannya ini sontak membuat para supporter, terutama kelompok La Grande Indonesia, meledak. Mereka tak terima dengan kesombongan Pastor yang seolah ingin cuci tangan dari kegagalan dan menyalahkan ekspektasi supporter yang terlalu tinggi. Melalui media sosial, La Grande Indonesia melancarkan serangan balasan yang begitu telat. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan cap pengecut kepada Pastor. Anda pengecut, Tuan Pastor? Tulis mereka. Bagi para supporter, sikap Pastor ini adalah puncak dari sebuah pengkhianatan. Di saat seharusnya ia ikut bertanggung jawab atas kegagalan tim yang pernah ia tangani, ia justru memilih untuk menyalahkan mimpi para pendukungnya dari kejauhan. Padahal di era Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini tak pernah memandang ranking FIFA demi merajut asa bersama timnas. Justru, Pastor dianggap tidak punya nyali untuk mengakui bahwa strateginya dan strategi Clifford lah yang gagal total. Bukan mimpi para supporter yang salah. Amarah ini adalah luapan dari akumulasi kekecewaan melihat tim yang sudah dibangun dengan susah payah dihancurkan oleh orang-orang yang tidak punya hati. Serangan balasan dari para supporter ini adalah pesan yang sangat jelas. Jangan pernah meremehkan kekuatan dan kecintaan kami pada timnas. Siapapun yang mencoba bermain-main dengan mimpi kami harus siap menghadapi konsekuensinya. Bahkan jika ia datang dengan nama besar dari Eropa sekalipun.